Contoh keempat, tomat. Sebelumnya saya Abina Prabowo, Saya Bayu, saya Zainul Maliki Putra, saya Hamzah Saputra akan mempraktekkan tentang sel volta, yaitu baterai buah. Stay tune. Tomat. See you next video. Ya. Baik, tujuan dari percobaan kali ini yang pertama, mengetahui apakah buah dapat menghasilkan listrik. Yang kedua, menguji kemampuan paku dan koin tembaga sebagai elektroda sel volta. Yang ketiga, melihat tegangan yang dihasilkan baterai buah. Yang keempat, mengetahui alasan lampu dapat menyala atau tidak pada rangkaian baterai buah. Berikut adalah dasar teori. Baterai buah adalah sel volta sederhana yang bekerja dengan memanfaatkan dua logam berbeda. Paku sebagai anoda, koin tembaga sebagai katoda. Oke, alat dan bahan. Yang pertama, kita siapkan 3 buah tomat, pisau dan atau cutter, paku, koin tembaga atau plat tembaga, kabel dan penjepit buaya, dan terakhir lampu LED. Nah, ini dia bahan dan alat yang kami gunakan untuk percobaan. Pertama, potong buah tomat menggunakan pisau. Kedua, letakkan tembaga ke dalam bagian tomat. Letakkan paku yang sudah dililitkan ke kabel ke dalam tomat. Lalu, jepitkan penjepit buaya ke tembaga yang sudah diletakkan ke dalam tomat. Nah, selanjutnya, lilitkan lilitan kawat tembaga pada lampu LED dan jepitkan juga penjepit buaya pada lampu LED. Nah, disinilah kita akan tahu kita akan berhasil melakukan percobaan atau tidak. Nah, setelah kita mencobanya berkali-kali dan mencoba mengulang dari awal ketika melakukan penyusunan kawat, ternyata percobaan pertama kita belum berhasil. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, percobaan awal yang kami lakukan gagal. Lampu tidak bisa nyala karena ada beberapa alat yang tidak cocok dan juga buah yang kurang memiliki asam sehingga tidak memiliki pendorong yang kuat. Percobaan kedua, kami membelah tomat dan mengganti plat tembaga menjadi koin tembaga, namun juga tidak bisa karena lampu atau kabel yang bermasalah. Percobaan terakhir, kami menggunakan 3 buah yang berbeda, yaitu jeruk nipis, nanas, dan kentang, serta mengganti kabel, capitan buaya, dan lampu LED. Tetapi tidak mengganti koin tembaganya. Namun ternyata lampunya bermasalah. Setelah kami ganti, akhirnya lampunya menyala dan ini hasilnya. Nah, jadi kenapa awalnya lampu tidak bisa menyala? Jawabannya karena paku yang dililit kabel terlalu dekat mengenai buah sehingga menjadi basah dan tidak bisa menyala. Lalu yang kedua, buah kurang asam. Kurang asamnya buah sangat berpengaruh terhadap percobaan ini. Selanjutnya, kabel atau lampu LED-nya yang sudah terkena air sehingga rusak dan sudah tidak bisa dipakai lagi. Namun setelah kami menggantinya, percobaan berhasil karena kami mengganti buah yang memiliki kadar asam yang cukup dan lebih tinggi dan juga mengganti alat atau bahan yang lebih sesuai dan steril yang membuat lampu menjadi menyala. Percobaan baterai buah bekerja berdasarkan prinsip sel volta, yaitu sel elektrokimia menghasilkan listrik dari reaksi redoks spontan. Nah, paku seng ini bertindak sebagai anoda dan koin tembaga bertindak sebagai katoda. Dan buah berfungsi sebagai elektrolit menggantikan larutan kimia pada sel volta laboratorium. Ketika kedua elektroda tercampur ke dalam buah, ion-ion dalam buah memungkinkan terjadi perpindahan muatan, dan seng melepaskan elektron, dan elektron tersebut mengalir melalui kabel menuju tembaga. Aliran elektron inilah yang menciptakan tegangan listrik sesuai karakteristik sel volta. Oke, jadi kita punya data reduksi dari CU dan FE. CU ini mengandung plus 0,34 dan FE ini punya minus 0,44, dan kita disuruh menentukan SL dari sel volta yang sudah dirancang ini. Nah, kita ingat ke dasar lagi, katoda itu plus dan anoda itu minus. Jadi CU-nya ini kita bisa pastikan reduksi karena dia positif dan FE-nya itu oksidasi karena dia minus. Dan kita masukin aja ke dalam rumusnya, yaitu SL sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. Jadi yang plus dikurang sama yang minus, yaitu 0,34 dikurang minus 0,44, 0,34.
ditambah 0,44 karena minus ketemu minus itu positif, jadi hasilnya adalah positif 0,78. Kesimpulannya, buah dapat berfungsi sebagai sumber elektrolit untuk menghasilkan energi listrik. Lalu paku sebagai anoda dan koin tembaga sebagai katoda menghasilkan tegangan. Bahan dan alat yang digunakan harus diperhatikan supaya lampu LED bisa menyala. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.